Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Fun Reading kali ini, kita akan membahas request dari seorang subscriber. Sepertinya waktu itu requestnya di Instagram, tapi saya catat request teman-teman kok. Jadi yang di Instagram saya catat, yang request di komen YouTube juga saya catat gitu ya. Tapi memang belum semua request itu bisa direalisasikan ya. Kali ini request yang akan direalisasikan ya, yang terpilih kali ini adalah apa yang dia inginkan dari hubungan ini ya. Itu request yang akan kita realisasikan di fun reading kali ini. Apa yang dia inginkan dari hubungan ini ya. Kita baca lagi, apa yang dia inginkan dari hubungan ini, yaitu ya, fun readingnya adalah apa yang dia inginkan dari hubungan ini. Oke, jadi kalian bisa tanyakan siapapun orangnya ya. Dan sebenarnya ini hubungan apapun, jadi kalian bisa tanya hubungan relationship ya, kira-kira ini mau dibawa ke arah mana gitu. Bisa juga mau menanyakan situationship gitu ya. Jadi mungkin kalian sedang berada di situasi di mana ya kalian sepertinya punya koneksi yang jelas, ini soal romance gitu ya, tapi belum ada status yang jelas, itu juga bisa sih. Jadi kalian bisa tanyakan apapun hubungannya ya. Jadi kalian pikirkan saja orang yang dimaksud dan hubungan yang sedang kalian jalani bersama orang itu. Lalu kalian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian, itu aja ya. Jadi kira-kira apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Apa yang kira-kira mereka inginkan dari hubungan ini bersama kalian, oke? Di sini ada 3 kartu ya. Ada kartu nomor 1, kartu nomor 2, dan kartu nomor 3. Kalian silakan pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kalau sudah tahu mau memilih kartu yang mana, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya, oke? Kartu nomor 1, kartu nomor 2, kartu nomor 3. Ini sih udah jelas ya, kalau dilihat dari reminya pun sudah jelas ini arahnya kemana, oke? Kita lanjut aja ke fun reading ini. Ingat, ini hanya fun reading, ini hanya general reading, tidak harus resonate dengan semua orang, tidak harus resonate di semua poinnya karena ini collective energy ya. Ini mengambil energi dari banyak orang gitu. Jadi memang tidak harus resonate dengan semua yang melihat, tentu saja ya. Jangan bandingkan ini dengan personal reading, tentu saja berbeda, oke? Jadi silakan ambil yang resonate, tinggalkan saja yang tidak. Dan ingat, apapun hasilnya, tentu saja pilihan itu ada di tangan kalian. Jadi silakan pilih sesuai dengan intuisi kalian, sesuai dengan suara hati kalian, dan pastinya itu semua sesuai dengan pertimbangan kalian secara matang gitu ya. Anggaplah ini hanya perspektif kalau kalian merasa ini cocok gitu ya. Oke? Kita langsung saja, kita bedah, kita buka, kita baca apa yang ada di sini, oke? Kita langsung mulai saja, mulai dari grup 1, oke? Oke, ini untuk grup 1 ya yang memilih Three of Wands di sini. Three of Wands di sini buat kalian yang memilih itu, kira-kira apa sih yang diinginkan oleh orang-orang yang kalian tanyakan di sini ya terhadap hubungan ini, hubungannya bersama kalian, oke? Jadi di sini Three of Wands, di sini juga di deck paling bawah itu Three of Wands juga, kartu paling bawah. Oke. Jadi kalau yang saya lihat di sini, ini aneh emang ya, agak sedikit aneh. Di sini ada Nine of Wands, ada Four of Swords, The Tower, sama Eight of Wands. Jadi kalau saya lihat nih, orang ini kemungkinan akan datang tiba-tiba dalam hidup kalian. Jadi gini, mungkin kalian sama orang ini itu kenal, tahu gitu, dan mungkin sama-sama punya perasaan ya iya. Kalian menanyakan mereka, kalian jelas punya perasaan sama mereka ya, adalah perasaan terhadap mereka gitu ya. Kemudian mereka juga sebenarnya punya perasaan yang sama. Maksudnya mereka juga punya perasaan lah intinya sama kalian gitu. Tapi perasaannya besarnya seperti apa ya kalian bisa beda-beda gitu. Besarnya perasaan mereka pada kalian itu bagaimana, itu mungkin berbeda dari sampai sejauh mana perasaan kalian sama mereka. Bisa ada perbedaan gitu. Terkadang perasaan di sini kalau yang saya lihat juga dinamis ya, up and down gitu.
bisa juga kalian punya momentum yang berbeda gitu. Up and down dari perasaan kalian sama perasaan mereka itu dinamikanya beda gitu. Bisa juga kayak gitu. Kadang bisa jadi sama, bisa jadi beda, nggak berimbang dan nggak ketemu. Ya something like that lah. Oke. Jadi kita mulai saja. Ya dari tadi udah dimulai sih. Di kartu The Unseen ini saya lihat ini sama sih sebenarnya menjelaskan The Tower sama Eight of Wands di sini, bahwa mereka kemungkinan akan datang tiba-tiba pada kalian ya melalui komunikasi. Tiba-tiba bisa jadi mereka menyapa kalian entah lewat chat, kemungkinan lewat chat sih, chat online ya gitu. Chat langsung juga bisa, chat langsung itu maksudnya langsung ngobrol sama kalian gitu. Tapi lewat pesan gitu juga bisa sih. Cuman saya melihat sih kalian mungkin gak akan menyadari. Kalian sih sebenarnya punya intuisi dan punya feeling ya, bahwa orang ini kemungkinan akan datang pada kalian atau akan mendekati kalian gitu. Tetapi kalian, sebagian dari kalian mungkin agak gak pede gitu. Intuisi kalian mengatakan seperti itu, tapi masa sih dia datang kok kayaknya gak ada pergerakan sampai sejauh ini. Kayaknya gitu deh, kayaknya ya gitu. Ya karena memang dia nggak kelihatan ada pergerakan yang berarti memang sejauh ini ya kelihatannya di sini, karena dia sendiri sedang berada dalam kebingungan gitu. Ya pikirannya berputar-putar. Bukan berarti dia tidak punya perasaan sama kalian, bukan berarti dia atau mereka tidak memikirkan kalian, enggak juga sih. Koneksi itu juga mereka rasakan gitu. Tetapi mereka itu masih serba bingung. Orangnya bingung gitu, kayak belum selesai dengan dirinya sendiri gitu. Jadi dia itu atau mereka itu mau mendatangi kalian pun penuh dengan banyak pertimbangan. Ya, di sini ada kartu The Justice gitu ya. Walaupun keinginannya ada gitu. Bisa besar juga bahkan di sini karena ada Nine of Cups gitu. Cuman ya dengan pertimbangan mereka yang banyak itu, ketidakpercayaan diri mereka, saya melihat kayaknya mereka ada sisi tidak percaya diri, ada sisi ketakutan mengambil resiko, gengsi atau gimana, malu dan lain-lain sebagainya gitu ya, lebih banyak kayak gitu. Mereka juga belum selesai dengan diri mereka sendiri gitu. Jadi ya hal-hal itu yang membuat mereka jadinya kayaknya stagnan ya. Kayak kalian merasa secara energi itu sepertinya mereka akan datang gitu. Sepertinya mereka memperhatikan kalian gitu. Tetapi yang tampak itu mereka nggak ada pergerakan sama sekali gitu. Tapi tenang aja, karena di kartu The Unseen sama ini The Tower dan Eight of Wands ini, mereka akan datang sih kalau saya lihat lewat komunikasi tiba-tiba yang kalian bahkan tidak prediksikan sebelumnya. Ya mungkin kalian sudah merasa, tetapi itu tadi saya bilang nggak pede gitu. Kok nggak pede? Iya nggak pede kalian karena nggak melihat ada pergerakan yang berarti gitu. Kayaknya stagnan, nggak ada tanda-tanda kedatangan gitu. Cuman ya itu, saat mereka berkomunikasi sama kalian itu saat kalian tidak menyangka aja sih. Oke, ada kartu Tower sama Eight of Wands di sini. Saya melihat ada keberanian mereka untuk mengambil langkah ke arah kalian. Saya melihat pertimbangan mereka itu banyak ya di sini karena ada kartu The Tower gitu. Entah ya, karena situasi di luar sana bermacam-macam gitu. Jadi kita nggak bisa berbicara spesifik di sini gitu. Tapi pokoknya apa ya? Mungkin bisa jadi dari lingkungan ya, dari background, dari circle kalian gitu. Intinya bisa jadi dari situ ya, tembok itu sumbernya gitu, yang membuat mereka jadi serba ketakutan. Ya apa ya, agak ada rasa dibilang takut sebenarnya nggak juga sih, cuman banyak sekali gitu loh pertimbangannya dan kurang berani gitu. Ya sama ya, takut kurang berani gitu ya, apa bedanya gitu. Iya sih, gimana ya, takut tapi bukan berarti mereka ini pemalu ya. Saya nggak melihat mereka ini orang yang, ya kalau pemalu macam-macam lah, bisa jadi mungkin ada yang pemalu ada yang enggak, tapi saya nggak melihat energi pemalu yang dominan di sini sih. Jadi bukan takut yang pemalu, tapi mungkin karena
banyak pertimbangan lain gitu, dan mereka merasa ini belum saatnya, terus mereka mengundur itu gitu. Jadi mereka itu kayak butuh trigger gitu untuk menggerakkan mereka ke arah kalian gitu, dan mungkin saja triggernya ada terakumulasi di tahun ini yang akhirnya bisa menggerakkan mereka ke arah kalian gitu kalau yang saya lihat gitu. Jadi di kartu The Tower ini mereka akhirnya memberanikan diri gitu, nekat untuk ke arah kalian. Jadi kalau saya lihat sih kalian ini saling suka dalam diam gitu. Jadi ini memang kemungkinan besar bukan orang yang pernah punya hubungan tertentu sama kalian, tapi kalian punya perasaan dan kalian sudah mengenal gitu, bisa sudah sejak lama gitu. Tapi apakah ini mantan pasangan, saya nggak melihat itu sih. Ini kayak energi orang baru yang ada dalam hidup kalian, tetapi bukan baru dikenal gitu. Tapi kalian kayaknya udah punya perasaan sejak lama sih ini gitu. Kalian saya nggak melihat ada energi ini sebelumnya punya hubungan khusus gitu. Bahkan crush, ya mungkin crush sih, mungkin sebatas crush gitu. Ya itu tadi, suka dalam diam. Tapi ada juga kan orang yang mereka belum punya hubungan tetapi udah kayak punya hubungan gitu. Ada kan, terus hubungannya sudah complicated gitu. Jadi mungkin belum officially berpasangan, tetapi mereka sudah banyak konflik, sudah banyak cerita, udah complicated. Ada yang seperti itu gitu. Tapi saya lihat ini belum, bahkan belum sampai ke arah bicara tentang perasaan kalian satu sama lain, berbicara secara dekat gitu, kayaknya belum deh. Ini energinya belum ke arah situ. Tetapi perasaan ini sudah terpendam lama, kayaknya iya. Mereka kenal sama kalian, kalian kenal sama mereka sejak lama, kayaknya iya gitu. Oke. Lalu yang saya lihat di sini, mereka memang punya passion sama kalian. Di sini ada Ace of Wands. Oke. Ace of Wands, dan di sini ada King of Wands, ya. Jadi mereka punya yang namanya passion atau gairah itu sama kalian gitu. Passionate banget sama kalian. Kalau ini romantic relationship atau yang ditanya soal romance, percintaan, mereka passionate sama kalian ya. Tapi kalau ini yang ditanya bukan soal romance gitu, mereka itu bersemangat untuk punya sesuatu sama kalian, komitmen, kerjasama dalam suatu bidang, suatu pekerjaan, bisnis kayak gitu. Bersemangat gitu loh, punya suatu tali yang jelas dan saling menguntungkan di sini, kayaknya gitu sih. Oke. Terus kalau yang saya lihat di sini, bisa jadi ini kalian dealing. Kalian berusaha sama lebih dari satu orang, saya nggak ngerti, tapi yang kalian tanyakan memang satu orang gitu. Tapi saya pikir kalau ini yang kalian tanyakan soal romance, bisa jadi kalian sedang berurusan lebih dari satu orang, bukan hanya orang yang kalian tanyakan ini gitu. Dan kalau energi yang saya rasakan di sini kuatnya itu dari water sign dan fire sign ya. Itu kuatnya di situ. Iya, ini ada earth sign ada, tapi kayaknya kuatnya itu kalian bisa jadi berurusan sama sign itulah. Earth sign juga ada di sini, tapi maksudnya dominan di fire dan water sign gitu. Mungkin orang yang sedang berurusan sama kalian itu bisa jadi ya. Oke, dan kalau yang saya lihat di sini ada Five of Wands. Jadi di sini ada Ace of Wands, di sini ada Five of Wands. Saya melihat mereka itu kayaknya udah siap untuk berkompetisi deh, untuk meraih kalian gitu. Jadi apa sih yang mereka inginkan dari hubungan ini? Itu tadi. Saya sih melihat ini belum menjadi hubungan yang resmi ya. Jadi yang mereka inginkan dari kalian adalah sebuah hubungan gitu, sebuah hubungan yang resmi ya. Komitmen, ya komitmen itu nggak harus pernikahan sih ya. Tapi mereka ingin punya kejelasan sama kalian ya, hubungan yang jelas, kalian sama-sama tahu perasaan satu sama lain dan kalian terbuka, dan hubungan ini go public. Kalau yang saya lihat itu yang mereka inginkan dari hubungan ini. Mereka menginginkan kerjasama. Jadi ini bisa umum sih pertanyaannya, walaupun ini kelihatannya memang yang ditanyakan banyak kan soal romance ya. Cuman yang pasti mereka menginginkan kerjasama sama kalian. Jadi kalaupun ini soal romance, mereka itu kayaknya nggak cuma sekedar urusan percintaan deh. Kayaknya mereka pun melihat kalian itu orang yang prospektif. Bukan berarti mereka cuma mau memanfaatkan kalian, nggak juga. Karena di sini ada passion dan di sini memang ada
Iya sih, memang yang paling dominan terlihat di sini passion ya. Walaupun di sini memang ada the lovers gitu, tapi saya melihat energi yang paling dominan di sini passion gitu. Jadi oke, mungkin kalian memang punya perasaan, tetapi kalau ke arah cinta yang besar ini belum ke arah situ, masih proses. Yang terlihat besar banget itu adalah passionnya gitu. Ya, kemudian memang spiritual connection itu ada, perasaan itu ada, perasaan suka itu ada. Saya melihat itu perasaan suka, perasaan ingin bersama itu ya. Tapi maksudnya perasaan yang cinta yang benar-benar ya tergantung sih, ini masalahnya definisi cinta itu kan tergantung masing-masing orang ya. Tapi ini paling dominan di passion itu, yang paling terlihat jelas, sama perasaan ingin memiliki kalau saya lihat gitu. Jadi kalau yang ke arah cinta yang apa ya, cinta yang bener-bener perasaannya besar gitu, kayaknya tuh masih proses ya. Kalau kalian sudah bersama, bisa jadi prosesnya ke arah situ. Ini wajar saja sih kalau yang terlihat dominan di sini passion dan rasa suka yang banget, suka ya. Suka di sini lebih kayak suka ingin memiliki gitu. Bukan, belum terlihat kayak cinta yang unconditional love gitu sih. Tapi dalam romance sendiri juga banyak kok yang kayaknya memang cinta tapi bukan kayak, tapi gimana ya, mau dibilang unconditional love juga gimana ya, mencintai dengan segala apa yang dimiliki pasangan, segala kekurangannya iya gitu, tetapi juga cenderung memaksa untuk bersama pasangan gitu. Banyak yang dalam romance juga seperti itu sih gitu. Ya itu mau definisikan ke arah mana terserah lah ya. Tapi intinya sih cintanya belum, saya melihat cintanya belum ke arah situ juga sih, belum berkembang ke arah situ gitu. Tapi keinginan memiliki itu besar gitu, passion itu juga besar gitu. Ada rasa suka itu iya ada banget gitu. Oke, kalau saya lihat di sini sih begitu ya. Ya, jadi gini. Ada juga, ini bukan di sini tapi kita bahas yang lain ya. Misalkan contoh ada, gara-gara ngomong unconditional love sih ya. Kalau ngomong unconditional love maksudnya gini sih. Kalau tadi itu maksud saya, ini arah cintanya itu bukan kayak pasangan yang emang dia itu udah cinta banget sama orang ini gitu. Bener-bener rasa cintanya tuh udah besar, dia udah mengenal banget orang ini gitu. Rasa cintanya itu udah yang sampai sedalam itu. Dia udah mengenal dan menerima semuanya gitu. Tapi bukan berarti orang yang di fase itu udah bisa yang namanya cinta, gak apa-apa asal dia bahagia dan gak harus memiliki. Belum tentu berada di fase itu. Banyak juga orang yang perasaannya seperti itu di fase yang sudah mengenal banyak, menerima segala kekurangan, cinta banget. Itu belum tentu juga dia rela melepaskan gitu. Belum tentu sampai sudah sampai di tahap itu, belum tentu sih. Ini mindset orang beda-beda soalnya gitu. Rela melepaskan asal bahagia gitu belum tentu sampai di tahap itu. Tapi itu cinta yang, tapi walaupun belum sampai tahap itu cinta yang besar. Kalau soal tahap yang itu sih, ini masalah obsesi dan mindset sih ya. Cuman walaupun belum ke tahap situ, itu juga maksud saya sudah masuk ke cinta yang besar gitu. Bener-bener mau berjuang bersama, terus pokoknya kelebihan dan kekurangannya itu disukai, dicintai gitu. Tapi kalau saya lihat di sini mungkin mereka belum melihat sedalam itu dalam diri kalian gitu. Maksudnya belum melihat inti kalian itu sedalam itu. Tapi mereka melihat kalian dari luar itu mengagumi gitu. Tapi di Queen of Cups ini kelihatan mereka itu mengagumi kalian. Kalian itu beautiful aja. Pria atau wanita pokoknya kelihatannya beautiful gitu. Mengagumi gitu. Kalian juga kelihatan seperti ini, Nine of Pentacles. Bahkan mereka juga jadinya, yang mereka lihat dari luar seperti itu. Terserah kalian merasa atau tidak gitu. Atau kalian gak sih, gue gak kayak gitu banget gitu. Ya mereka melihatnya kayak gitu sih intinya. Dan itu yang membuat mereka itu jadi ada rasa gak percaya diri gitu. Takut aja kalau
mereka itu di luar ekspektasi kalian gitu. Jadi nggak pede gitu loh mau deketin gitu. Jadi belum selesai dengan diri mereka sendiri, itu yang saya bilang gitu ya. Ada ketakutan itu. Oke, tapi yang saya lihat di sini memang mereka itu belum berada di tahap mereka tuh benar-benar mengenal kalian sampai dalam, sampai kekurangan kalian itu kayaknya belum sampai tahap itu. Tapi perasaan ini sudah lama ada dalam diri mereka itu, iya. Passionnya bahkan besar gitu. Ya itu, ketertarikan itu ada gitu. Ingin memiliki itu besar sih gitu. Tapi ingin memiliki besar dengan cinta yang besar itu kan dua hal yang berbeda ya. Ya cinta itu mungkin masih butuh proses lagi gitu, apalagi kayaknya ini masih permukaan gitu. Tapi keinginan memiliki yang besar itu karena mereka melihat kalian itu kok pengen banget ya memiliki sosok seperti Queen of Cups ini. Pria atau wanita ya maksudnya. Iya benar, pria atau wanita. Tapi melihat Queen of Cups ini mengagumkan gitu. Kayaknya ini cocok banget jadi partner untuk long term relationship ya, dalam hal apapun mereka itu cocok banget gitu. Jadi keinginannya itu besar, temptationnya besar gitu. Seperti itu, oke? Dan apa sih yang mereka inginkan dari hubungan ini? Tadi saya udah bilang. Oke. Mereka menginginkan kesuksesan dalam hubungan ini. Mereka ingin sukses bersama-sama gitu. Jadi di sini ada Ace of Wands, Five of Wands. Mereka merasa mereka harus berkompetisi untuk mendapatkan kalian. Mungkin kalian ya sosok Queen of Cups yang mungkin banyak yang deketin, banyak yang naksir ya. Dan di Oracle ini ya, sama di kartu Four of Swords ini saya lihat sama Nine of Wands ya, ini Nine of Wands, saya lihat sih mereka itu sedang ya sama seperti Oracle ini. Mereka itu benar-benar sedang mengumpulkan kekuatan untuk mendekati kalian gitu. Karena gimana ya? Mereka itu melawan dirinya sendiri itu belum menang gitu. Jadi mereka itu sedang kewalahan melawan pikirannya sendiri gitu. Jadi kayaknya mereka selalu menunda-nunda dengan alasan mereka harus mengumpulkan kekuatan, keberanian kayak gitu. Ya kayak gini gitu. Mereka udah lelah dalam melawan pikirannya sendiri itu kalau saya lihat. Oke, di sini itu tadi saya bilang ada kompetisi dan mereka kayak merasakan seperti itu. Jadi mereka udah siap dengan kompetisi itu. Ini udah passionate banget gitu, udah on fire gitu. Di tahun ini, oke, kedatangannya kalian gak duga. Tiba-tiba mungkin ya itu tadi saya bilang chat kalian, DM kalian gitu kan, DM gitu ya. Terus ini di kartu The World dan Six of Wands gitu, mereka ingin memenangkan kalian. Jadi kalau yang saya lihat di sini, nah ini orang agak lucu juga ya. Ini di sini ada Three of Swords dan di sini juga ada Three of Swords. Ini orang melankolis kayaknya ya, lumayan melankolis. Jadi mungkin mereka adalah tipe-tipe yang kalian belum kemana-mana itu ya belum. Ini hubungan, ini keadaan, ini situasi belum ke arah, belum berjalan panjang gitu. Prosesnya belum ada apa-apanya, belum kemana-mana. Tapi mereka udah galau sendiri dengan perasaan mereka gitu. Udah galau sendiri dengan hidupnya gitu. Kayaknya banyak banget ya yang mereka galaukan gitu ya. Nggak ngerti ya. Jadi ini sih. Jadi ada nggak sih orang yang apa ya? Kayaknya tuh belum ada hubungan jelas, bahkan belum ada komunikasi yang jelas, tapi udah galau. Ya mungkin mereka bisa jadi seperti itu gitu. Oke? Ya mungkin ini karena ini sih kalau saya lihat ini tuh ketakutan, ketidakpercayaan diri, keinginan yang besar, bercampur jadi satu gitu. Jadinya Three of Swords gitu lah ya. Jadi aduh pengen, tapi banyak sekali pemikirannya, banyak sekali hal yang ada di kepalanya gitu. Udah mikir yang macam-macam gitu. Kayak gitu. Akhirnya mereka galau sendiri dari jauh, mungkin melihat kalian sama orang lain atau gimana, atau dekat sama orang lain, atau kalian free di luar sana, itu bawaannya galau aja gitu. Kayak gitu, itu yang saya lihat di sini, oke? Dan gini, saya ulang lagi ya. Ya saya pikir itu semua udah jelas sih. Kalau di sini ada Eight of Swords, di sini juga ada Eight of Swords. Di sini ada Nine of Pentacles gitu. Ya Nine of Pentacles ya. Jadi udah jelas bahwa orang ini juga mungkin sedang berusaha keras untuk semacam kayak memantaskan diri gitu. Jadi biar kalau mereka datang itu mereka udah siap untuk menjadi pemenang gitu. Udah yakin bahwa mereka jadi pemenang kayaknya gitu. Memantaskan diri mungkin mereka dengan branding dirinya tuh bukan cuma sekedar
ngomong ya, tapi lebih kayak ya mereka memang upgrade dirinya gitu, entah dalam pencapaian hidupnya atau karir, terutama sih karir kalau saya lihat gitu. Jadi itu brandingnya itu bukan ngomong aja, cuman memang mereka melakukan sesuatu sehingga memang ada yang mereka tawarkan, ada yang mereka tunjukkan, ada yang bisa mereka pamerkan. Itu kalau yang saya lihat itu cara brandingnya gitu. Jadi bukan cuma sekedar promosi aja gitu. Oke? Lalu saya ulang lagi ya. Jadi apa yang mereka inginkan di sini? Hubungan yang jelas, komunikasi yang jelas ya, go public ya. Komitmen itu macam-macam, nggak harus pernikahan, tetapi mereka ingin yaitu hubungan yang jelas yang ada yang diangkat ke publik gitu. Jadi semua orang tahu bahwa kalian bersama mereka bersama kalian, dan kalian berdua punya koneksi yang sudah official gitu. Itu yang mereka mau, dan mereka juga mau kerja sama. Karena yang saya lihat di sini, mereka itu melihat kalian itu sebagai partner yang tepat juga gitu. Entah kalian mau kerja sama, punya bisnis bareng atau apapun gitu, mereka merasa kalian itu prospektif. Kalau sama kalian hubungannya jadi prospektif gitu. Jadi mereka juga menginginkan sebuah kerjasama, bukan hanya, kalau ini yang ditanya romance, bukan hanya romance aja. Kalau yang bukan ditanya romance, ya memang mereka ingin kerjasama, ingin komitmen ya, untuk bekerja sama itu ya, untuk saling menguntungkan, untuk ya gitulah, untuk saling support gitu. Terutama sih ya, yang namanya kerjasama berarti saling support lah, karena mereka melihatnya kalian itu prospektif sebagai partner, udah gitu. Oke? Itu yang saya lihat di sini. Oke? Nah ini di sini ada Four of Cups dan Eight of Pentacles. Ya mereka mungkin merasa nggak pede dengan situasi mereka gitu, dan mereka itu sedang bekerja keras untuk apa ya? Ya biar mereka datang itu dengan penuh dengan kepercayaan diri, dengan kepercayaan diri yang penuh gitu. Bolak-balik doang dong. Intinya gitu. Jadi mereka sedang kerja keras banget untuk itu gitu. Oke? Itu dari grup 1, jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup 2 ya. Grup 2 yang memilih kartu Ace of Cups ini ya. Baik. Untuk kalian grup 2, kalau saya lihat di sini, apa sih kira-kira yang diinginkan oleh orang yang kalian tanyakan di sini terhadap hubungan ini ya? Ini sudah jelas. Ini ada Ace of Cups ya. Di sini ada fertility ya. Cuman kayaknya hubungan kalian kondisinya saat ini sedang begini gitu ya. Jadi apalagi di sini ada Hierophant dan ada Ten of Cups sekaligus ya. Jadi apa yang diinginkan udah jelas. Ini menginginkan pernikahan, pengen punya keluarga sama kalian, bahkan pengen punya anak sama kalian ya. Mereka ingin menikah sama kalian, ingin punya keluarga sama kalian, ingin punya anak sama kalian. Udah kepengen banget nih. Jadi kalau yang saya lihat di sini, apa ya, entah bagaimana masa lalu mereka, tapi mereka melihat kalian itu kayak udah gak sabar pengen punya anak aja gitu. Bukan sekedar prosesnya ya, proses membuat anaknya, cuman kayak udah bener-bener ingin banget punya keluarga sama kalian, terus kalian punya anak, terus hidup sama kalian gitu kan, terus satu rumah sama kalian gitu, terus ya berada dalam pernikahan sama kalian, hidup bersama kalian. Itu udah pengen banget mereka ini, kalau yang saya lihat gitu, bener-bener udah pengen banget. Udah pengen banget. Nah ini bahkan di sini ada The Empress, di sini ada The Sun. Aduh, mereka ini yakin banget sih kalau sama kalian mereka bisa bahagia. Ini keyakinan mereka loh ya. Apakah benar bahagia atau tidak, kita nggak membahas ke arah situ. Itu kembali ke kalian masing-masing sih ya. Cuman memang mereka punya keyakinan begitu. Kalau sama kalian udah cukup membuat mereka itu bahagia banget gitu. Mereka udah yakin banget mereka akan bahagia kalau mereka bisa mendapatkan kalian, bisa menikah sama kalian gitu. Jadi ini hati-hati juga ya. Ini kalau yang kalian tanyakan kalau kalian di sini wanita dan kalian menanyakan pria, ini sebenarnya bisa same sex juga sih. Maksudnya kalau kalian memang, saya orangnya santai aja kok. Maksudnya ini kan siapapun yang sedang berurusan sama kalian gitu ya. Apakah dengan jenis kelamin yang sama atau berbeda gitu.
kita ngomonginnya energinya, energi maskulin, feminin gitu. Cuman itu tidak terbatas sama gender gitu, apapun gendernya kalian gitu, siapapun yang kalian sukai dan apapun gendernya dia gitu, apapun gender mereka gitu, terserah. Maksudnya itu kalian kalian sesuaikan dengan situasi kalian aja gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat di sini, kalau ini beda jenis kelamin gitu ya. Kalau yang kalian tanyakan pria, orang ini bisa jadi karena saking inginnya itu, maaf ya, ini bisa jadi ingin segera membuat kalian hamil. Sorry banget nih. Oke. Nah, kalau kalian pria yang kalian tanyakan wanita gitu, kayaknya orang ini udah bener-bener pengen banget, maaf banget ya, pengen banget hamil sama kalian gitu. Sorry banget ya. Ingin punya anak sama kalian kan, intinya awalnya tadi mereka udah gak sabar pengen punya anak sama kalian. Dan bisa juga dengan punya anak sama kalian itu udah jelas bahwa kalian akan bersama dan menikah gitu. Ini kok agak aneh ya. Oke, sorry. Ini kan kita membahas apa yang terbaca di sini gitu. Tapi tidak semuanya kok. Maksudnya ini kan sebagian aja. Mungkin ada yang inginnya seperti itu gitu, tapi sebagian lain ya pokoknya inginnya menikah sama kalian, punya anak sama kalian, udah nggak sabar pokoknya pengen punya anak, udah nggak sabar berkeluarga sama kalian gitu ya, membina pernikahan sama kalian, intinya gitu sih. Itu yang terlihat, itu yang pasti seperti itu. Tapi keinginan jelas ingin punya anak itu gede banget loh di sini kalau saya lihat. Kayak gitu ya, kayak udah nggak sabar gitu loh. Kayak gitu, oke? Itu kalau yang beda jenis kelamin. Kalau yang sama jenis kelamin ya mereka jelas ingin berkeluarga sama kalian, ingin hidup bersama kalian gitu. Berkeluarga itu kan ya gimana ya, punya hubungan bersama, itu pun punya hubungan dan hidup bersama itu juga semacam berkeluarga gitu. Jadi pokoknya mereka itu benar-benar ingin berkeluarga dan bersama kalian selama-lamanya. Pokoknya gitu kalau yang saya lihat, oke? Apapun gendernya ya, mau ini, saya hanya menyebutnya itu tadi, energinya feminin dan maskulin. Cuman apapun gendernya, apapun jenis kelaminnya gitu ya. Dan entah ya itu tadi ya. Entah ini romance, entah ini sih jelas yang ditanyakan romance sih kalau ini. Entah ini romance dengan sesama jenis kelamin atau beda jenis kelamin, it's up to you ya, terserah kalian gitu. Itu tadi yang saya sebut adalah kondisi-kondisi tertentu gitu. Kalau beda jenis kelamin ya, mau sama jenis kelamin atau enggak, ya ini disesuaikan aja. Pokoknya kalau ini sama jenis kelamin ya mereka benar-benar udah ingin hidup bersama-sama kalian, selamanya sama kalian, berkeluarga sama kalian, membina rumah tangga sama kalian. Rumah tangga itu ya kalian hidup bareng, membina, tinggal bareng, satu atap bareng, satu rumah bareng, ya membina kehidupan bersama selanjutnya sampai selama-lamanya gitu ya. Jadi kalau saya bahas di sini lebih ke energi sih sebenarnya, energi feminin, maskulin gitu, terlepas apapun gendernya dan orientasi seksualnya gitu ya. Cuman karena di sini yang jelas banget adalah soal anak, makanya akhirnya saya juga harus mention itu gitu. Ya, sejauh ini kan yang bisa berkembang biak itu kan ya beda jenis kelamin ya gitu. Yang bisa berkembang biak gitu lah. Intinya itu. Kalau ini kan karena jelas banget nih anak gitu loh, yang kayaknya udah siap banget nih mau menjadi orang tua gitu. Ya mungkin kalau orientasi seksualnya itu sesama gitu, ya mungkin bisa jadi mereka ingin punya hewan peliharaan sama kalian bareng gitu. Intinya ada yang diurus bareng gitu ya, ada sesuatu, kayak ada makhluk hidup yang ingin diurus bareng, yang kalian bisa kerja sama bareng, bahagia bareng di situ. Bisa aja mungkin punya papi ya, punya hewan peliharaan gitu, atau mungkin adopsi bisa juga ya kan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi itu tadi salah satunya yang mereka inginkan, bukan salah satu, kayaknya yang saya sebut udah banyak banget ya, keluarga dan ini punya sesuatu yang diurus bersama. Di sini paling jelasnya memang lebih ke anak gitu ya. Oke, kemudian gini, saya melihat ini situasi hubungan kalian ya. Hubungan kalian kayaknya bisa jadi kalian saat ini sedang buruk komunikasinya ya, bisa jadi.
Oke, apalagi di sini ada Three of Swords gitu. Komunikasi buruk, bisa juga sedang tidak berkomunikasi, tapi kayaknya masih berkomunikasi tapi buruk gitu loh. Lebih banyak diamnya, lebih banyak menyimpan perasaan masing-masing, lebih banyak nggak diungkapkannya, kurang mencair gitu ya, menahan aja gitu. Dan ya ini akhirnya yang ditahan itu kayak gini. Bisa jadi mereka itu rindu loh sama kalian. Ya mungkin kalian berdua rindu berkomunikasi, rindu apa ya? Ya itu tadi, rindu berkomunikasi ya pastinya. Dan kayaknya orang ini tuh kayak udah nggak sabar gitu loh, bahwa mereka ingin jelas hidup bersama kalian gitu, nggak mau berjauh-jauhan, nggak jelas kayak gini terus, nggak mau berjauh-jauhan. Kayaknya mereka udah kangen banget, nggak ingin dipisahkan gitu. Jadi kayak maunya kalian satu rumah, kapanpun bisa ketemu gitu. Nggak tahu ya, mungkin bisa jadi kalian memang lagi berjauhan juga bisa sih ya. Tapi itu tadi, komunikasi sedang buruk ya. Jadi emosinya ditahan gitu, kerinduannya ditahan, perasaannya ditahan gitu, padahal udah kangen gitu kan. Jadi perasaan itu berat banget rasanya. Oke, di sini saya lihat iya kayaknya sih gitu. Jadi kayak udah nggak mau nih pisah-pisahan terus, hanya berkomunikasi lewat sosial media, HP gitu, nggak mau. Kayaknya udah males gitu, kayak udah nggak tahan gitu. Maunya itu komunikasi secara langsung, bertemu fisik gitu. Kayak orang ini tuh kalau lagi bersama kalian nih, kalian lagi bertemu nih, lagi dalam satu tempat nih, udah pengen meluk kalian kayaknya. Pengen meluk kalian, pengen megang tangan kalian, pokoknya pengen meluk sekenceng-kencengnya gitu, dan gak mau pisah lagi, kayaknya gitu deh. Ini energinya terbaca kayak gitu, yang terasa gitu ya. Terus passionate banget. Ini jelas yang ditanya itu adalah romance gitu, dan di sini passionnya besar gitu ya. Orang ini beneran ya, kayaknya udah bener-bener ingin menyalurkan semua itu tadi, passionnya itu gitu sama kalian gitu. Tapi di sini bukan cuman sekedar passion aja sih. Saya lihat kan ini udah jelas keluarga, komitmen pernikahan gitu ya. Atau ya komitmen itu tadi, hubungan jangka panjang gitu. Jadi bukan sekedar cinta satu malam gitu, bukan gitu. Walaupun passionnya besar di sini ya, passion besar itu kan nggak harus cinta satu malam gitu. Oke. Di sini ada King of Cups. Nah, ini kalau saya lihat perasaan mereka kepada kalian itu besar banget ya. Jadi ya kalau ini agak beda dari grup 1. Kalau ini itu terserah kalian sudah pernah punya hubungan official atau belum ya, apapun hubungan kalian sebelumnya, walaupun saat ini kalian sedang terpisah, komunikasi juga lagi buruk gitu. Tetapi kalian itu sepertinya sebelumnya ini sudah intens gitu loh hubungannya, apapun hubungannya ya, apapun hubungannya, bukan minumnya titik itu iklan, oke? Jadi kalian itu sebenarnya sebelumnya sudah intens. Kalau terlihat dari King of Cups di sini, ini ya entah ya, saya nggak harus juga hubungan ini sudah berlangsung lama, tidak harus juga, bisa jadi baru berlangsung dalam waktu hitungan bulan gitu, cuman udah terlalu intens dan udah cukup ngena gitu, udah ngena banget perasaannya gitu, dan kayak udah bisa membaca dan merasakan karakter orang ini gimana, dan udah kayak melihat cukup dalam gitu, dan udah cukup menyelami, cukup intens, dan udah terlibat perasaan yang cukup dalam. Disitulah yang pasti di King of Cups ini saya melihatnya seperti itu gitu. Jadi ya mereka punya perasaan yang dalam banget, bukan cuma passion yang besar gitu. Itu kalau saya lihat sih. Oke? Dan itulah nanti yang akan bawa mereka untuk tetap ambil langkah ke arah kalian. Di sini ada Six of Swords dan ada Two of Swords. Ya kalian jelas ini akan ketemu. Kalau kalian tidak sedang berkomunikasi, kalian masih akan berkomunikasi, bahkan bukan cuma komunikasi aja. Kalian akan bertemu dan akan intens lagi hubungannya. Kalau saya lihat sih begitu ya. Oke, ya pokoknya intens. Kalian mau membawa ini ke arah mana itu terserah kalian. Cuman masih ada hubungan dan komunikasi yang intens. Oke, perasaan mereka besar banget di sini, jelas ya. Jadi ini kayak
ya apapun ya hubungan kalian sebelumnya gitu. Tapi orang ini kayaknya udah cukup mengenal kalian gitu sih. Oke. Dan kalian udah sempat ada konflik sebelumnya. Jadi itu makanya saya bilang kalian sudah cukup intens, hubungan itu sudah cukup dinamis sebelumnya. Jadi sudah sempat ada konflik gitu. Jadi kalau hubungan itu sudah ada konflik, kita nggak harus berbicara konflik itu besar dan panjang dan nggak selesai-selesai ya. Nggak harus seperti itu. Cuman maksudnya kalau dalam hubungan itu sudah ada konflik, berarti mungkin kalian sudah sedekat itu juga gitu. Sampai ini berarti udah bisa jadi sudah menjurus ke layer yang bukan paling dalam, tetapi sudah menuju ke arah cukup dalam gitu. Makanya itu ada friksi, ada konflik, itu bisa jadi indikasi di situ, dan itu hal yang biasa. Artinya kalian sudah saling menyelami cukup dalam di situ. Cuman bukan berarti kalau ngomongin konflik itu artinya konflik yang banyak, besar, nggak selesai-selesai, terus toxic relationship, nggak seperti itu juga sih, Bo, ya. Konflik sedikit-sedikit tapi masih bisa inilah, maksudnya nggak yang konflik menyakitkan yang sampai melukai dan nggak sehat gitu, nggak gitu. Konflik dikit-dikit, konflik seadanya gitu, tapi untuk merekatkan ya kayak gitu. Oke. Di sini ada Wheel of Fortune gitu. Jadi saya pikir ini kan di sini ada Seven of Pentacles. Jadi ya hubungan kalian itu sebelumnya ya belum sampai pada arah yang diinginkan gitu. Yang diinginkan ini kan Ten of Cups, The Empress, Hierophant. Itu yang diinginkan. Kebahagiaan yang jelas dalam sebuah rumah gitu. Komitmen gitu. Itu yang diinginkan. Tapi belum sampai ke arah yang itu, belum sampai ke tahap itu yang saya lihat di Seven of Pentacles ini. Jadi belum terwujud kenapa yang diinginkan itu kemarin-kemarin ini sampai sekarang gitu. Cuman di sini ada Wheel of Fortune, tenang aja. Wheel of Fortune, Two of Swords, ya. Six of Swords, semua akan berubah, ya. Ya ini terlihat jelas dalam tahun ini sih, dalam waktu dekat saya lihat bahkan ya. Jadi ya masih berubah gitu, masih akan berubah hubungan ini. Hubungan ini masih akan berubah, maksudnya kalian masih akan dekat lagi sih kalau saya. Tapi mau dibawa kemana itu kembali kepada kalian masing-masing ya. Terserah kalian, oke? Di sini ada Three of Wands, The Fool. Mereka itu ya, oke. Mereka ingin rekonsiliasi ya. Jadi kalian itu mungkin tadi saya udah bilang lagi bermasalah ya. Ya di sini apalagi ada Five of Pentacles gitu, Seven of Wands ya. Jadi ya hubungan yang bermasalah, tapi dia masih ingin memperjuangkan ini dan memperbaiki ini di Seven of Wands ini gitu. Dia merasa terpuruk memang dengan keadaan ini, dengan situasi ini, tapi ini dia masih mau berjuang gitu. Apalagi ada Three of Wands di sini, mereka masih mau rekonsiliasi ya. Ayo dong please, beri kesempatan untuk memperbaiki, ayo coba lagi. Itu sih dalam energi mereka kalau saya lihat. Oke? The Fool ingin membuka lembaran baru. Three of Wands, The Fool, rekonsiliasi, membuka lembaran baru. Nine of Wands, Prince of Swords. Ini saya lihat mereka cukup obsesif ya. Jadi mereka akan mengupayakan untuk adanya kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan ini lagi gitu. Kalian mau kasih atau tidak, kayaknya mereka cenderung akan ke arah situ progresnya gitu. Cenderung agak memaksa memang kelihatannya di sini, oke? Ya, di sini kalau saya lihat ada Two of Pentacles sama Three of Swords ya. Jadi gini, tadi saya melihat sini ya, ada kemungkinan ada intervensi dalam hubungan ini ya. Saya melihat kemungkinan, nggak harus kalian semua sih, tapi saya melihat ada kemungkinan third party situation. Tapi third party situation ini intervensi ya. Intervensi dalam hal apapun sih ya, bisa manusia, bisa cinta gitu ya, bisa orang lain di luar ini tapi juga ikut intervensi gitu, bisa lover yang lain juga bisa sih. Cuman intervensi itu tuh ya sekedar intervensi, tapi gimana ya, kalaupun ini intervensinya itu dari orang lain dalam hal orang yang terlibat perasaan di sini juga gitu, saya melihat hatinya buat kalian gitu.
ya, walaupun third party situationnya itu ada orang lain, ada orang ketiga gitu, entah dari masa lalu dia atau dari pihak kalian juga gitu. Tapi saya melihat hati dan keinginannya sama kalian, maunya udah gitu sih gitu. Mungkin bisa jadi ada intervensi, itu kayak saya melihat intervensinya sih kerikil ya, kerikil, tapi jangan sepelekan kerikil ya, karena kerikilnya banyak. Ya ini kayak kerikil cuman kayaknya banyak gitu. Jadi kalaupun ini datangnya dari satu orang, ya itu sebenarnya kerikil aja gitu, karena mereka ini maunya sama kalian gitu. Cuman kerikil ini orangnya bisa sama tapi kerikilnya banyak gitu. Jadi bisa jadi orang yang intervensi itu kayak nggak kenal lelah gitu. Jadi dia bisa datang terus melakukan intervensi. Jadi kan kerikilnya jadi banyak gitu. Maksudnya di situ sih. Cuman kalau disuruh milih ya mereka milihnya sama kalian gitu. Kalau di hadapan mereka ada kalian, mereka milihnya kalian gitu. Cuman saya melihat di sini sepertinya kalian itu sedang tidak bersama gitu. Jadi itu menyulitkan mereka. Mereka itu kayak, ya nggak tahu ya, mungkin orang ini emang butuh banget keberadaan fisik gitu. Oke, di sini ada egg of wands, two of wands. Ya, santai aja. Ini dalam waktu cepat. Mereka mungkin menghubungi kalian saat kalian tidak menyangka. Kalian sih sudah tahu pasti orang ini akan menghubungi kalian gitu. Cuman maksudnya tepatnya kapan itu mungkin tidak kalian sangka-sangka gitu sih. Oke. Nah, terus High Priestess. Ini kalau saya lihat ya, ada Six of Sword 2 kali ya. Six of Sword ya. Udah jelas banget. Ini energinya kencang banget. Ini sudah menuju ke arah kalian ya. Ini udah dalam waktu dekat banget ya. Ini bahkan dia merasa dia udah siap ya. Maksudnya berkompetisi untuk sama kalian. Ini di sini, nah tadi ada third party situation kan tadi saya bilang. Itu juga bisa jadi dari pihak kalian. Kalian bisa juga mungkin ada orang lain yang mau mendekati kalian juga gitu. Jadi dia merasa punya saingan gitu. Jadi gini, kalau yang saya lihat sih ya, apalagi di sini ada Page of Wands dan Page of Cups gitu ya. Jadi kalau saya, dan di sini ada Two of Pentacles. Jadi kalau saya lihat di sini The High Priestess ini adalah intuisi dia. Intuisi dia mengatakan dia harus segera, dia perlu mendapatkan kalian. Itu intuisinya mengatakan kalian ya, orangnya. Lalu intuisi mereka juga mengatakan mereka harus siap berkompetisi dan mereka siap untuk, ya pokoknya intuisi mereka itu mengatakan mereka harus memperjuangkan kalian. Di sini ada Five of Wands juga soalnya. Five of Wands di sini. Jadi mereka siap sih dengan kompetisi itu gitu. Harus siap gitu. Oke, itu kalau yang saya lihat di sini. Jadi saya pikir udah cukup ya. Ini apa yang mereka inginkan tadi sudah saya bacakan semuanya ya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, ini untuk grup 3 yang memilih Ten of Cups ya, yang memilih kartu ini. Kira-kira apa sih yang mereka inginkan dalam hubungan ini? Hubungannya sama kalian gitu. Yang terlihat di sini sih, ini bisa romance, bisa pertemanan atau persahabatan banget ya. Ini bisa romance, pertemanan atau persahabatan kalau saya lihat ya. Oke, ya memang sih kemungkinan sih kalian kebanyakan menanyakan soal romance ya. Jadi gini, mereka ingin kembali sama kalian. Kalau saya lihat sih mungkin kalian ini kelihatannya memang Ten of Cups ya. Iya benar, karena mereka menemukan kebahagiaan sama kalian gitu. Tetapi situasinya di sini nggak yang Ten of Cups banget sih sebenarnya. Kelihatannya kalian itu sedang berpisah ya. Kalau ini hubungannya lebih dalam lagi dari grup sebelumnya. Lebih gini ya. Kalau grup 1 itu kan kelihatannya belum yang ada hubungan khusus sebelumnya. Lebih ke memendam perasaan yang udah lama gitu. Grup 2 lumayan sudah intens hubungan sebelumnya, apapun hubungannya itu gitu. Tapi apa yang terjadi di antara mereka udah cukup intens dan dinamis lah ya intinya. Kalau di sini ini lebih dalam lagi yang sudah kalian jalani bersama atau yang sudah terjadi di antara kalian gitu. Dan bisa juga waktunya atau durasinya juga udah lebih lama gitu. Walaupun lama itu relatif ya, kembali ke masing-masing orang gitu. Cuman, dan ini general reading juga gitu. Cuman ini kayaknya udah lebih lama lagi dari grup sebelumnya dan sudah lebih dalam gitu hubungannya. Ini hubungan yang sudah up and down-nya udah lumayan banyak gitu. Ya.
up and down-nya saya melihat lebih pada masalah karakter kalian sih, gitu ya. Kita sih nggak membahas mana yang benar dan mana yang salah gitu, cuman memang karakter kalian ini cukup besar sekali potensi untuk konflik dan bentroknya gitu. Ini energi orang ini kalau yang saya baca di sini, mereka itu memang kalau sama kalian hubungannya terasanya berat ya karena karakter tadi gitu. Tetapi mereka juga merasa terluka kalau mereka harus berpisah sama kalian gitu. Jadi memang hubungan ini lumayan berat banget gitu loh. Tetapi kalau yang saya lihat di sini di kartu King of Pentacles dan Queen of Cups di sini, saya melihat mereka itu rela untuk lebih dewasa, rela untuk berusaha berubah demi kalian, demi memperbaiki hubungan ini, demi kalian itu jelas ya. Jadi ya apapun masalah di antara kalian sebelumnya gitu, ini kemungkinan sih memang karena masalah karakter. Mereka masih berusaha untuk berubah gitu. Mereka bersedia untuk terus belajar agar mereka bisa berubah gitu. Memang sulit buat mereka berubah seperti yang kalian harapkan ya, karena apa ya, karakter kalian itu memang sangat bertolak belakang gitu. Susah memang untuk mereka bisa menyesuaikan ekspektasi kalian tuh agak susah memang. Jadi kemungkinan kalau kalian pun harus bersama atau ingin bersama gitu ya, bukan harus, tapi kalaupun kalian ingin bersama, kayaknya kalian yang harus menurunkan ekspektasi deh. Turunkan ekspektasi terhadap orang ini karena mereka agak susah untuk memenuhi ekspektasi kalian gitu dalam hal karakter atau kemauan keinginan kayak gitulah. Tapi kemauan keinginan di sini tuh lebih pada karakter sih kalau saya lihat. Kan kemauan itu macam-macam ya. Ada yang mungkin maunya villa, maunya rumah mewah gitu. Terus maunya tuh villa di mana gitu ya kan, atau tiap bulan liburan ke luar negeri gitu misalkan. Keinginan macam-macam, atau mungkin keinginannya traveling terus gitu, bisa jadi gitu. Banyak banget keinginan orang ya. Cuman maksudnya ini lebih pada ekspektasi kalian atau keinginan kalian terhadap kebiasaan mereka, karakter mereka, personality mereka, bagaimana mereka menjalani hubungan ini, kayaknya gitu ya. Kalau saya lihat lebih kayak gitu. Nah itu kalau melihat dari situasinya kayak gini ya, saya melihat agak sulit mereka untuk memenuhi ekspektasi kalian. Tapi mereka mau belajar, mau berusaha, mau berubah untuk kalian gitu ya. Jadi kalaupun kalian bersama atau mau bersama, kayaknya pertimbangkan lagi untuk agak menurunkan ekspektasi kalian, atau bisa jadi kalian harus siap dengan keadaan mereka yang seperti ini gitu. Memang agak sulit untuk menuntut mereka seperti yang kalian harapkan saat ini gitu. Kayak gitu sih. Cuman ya mereka mau aja berubah gitu. Kalian bisa juga untuk membantu mereka berubah sedikit-sedikit gitu. Tapi jangan berharap banyak gitu. Tapi usaha itu tetap mau mereka lakukan juga kok. Effort itu bisa kalian lihat juga kalaupun kalian nanti ke depannya bersama gitu. Tapi itu bukan berarti konflik di antara kalian hilang, sirna gitu, enggak sih. Kalian mungkin tetap potensial untuk terjadinya konflik gitu. Karena masalah karakter itu gitu. Tapi saling mencintai. Terutama mereka itu saling mencintai kalian kalau saya lihat. Mereka kalau kalian sedang tidak bersama, mereka itu rindu banget sama kalian gitu. Jadi ini keadaan dimana mereka itu kalau sama kalian mungkin sering berantem, tapi kalau lagi nggak sama kalian atau kalian berpisah itu mereka lebih tersiksa gitu. Jadi kayak enggak deh, mending barengan aja, nggak apa-apa deh, aku mau belajar gitu, aku mau berusaha berubah gitu. Kayak gitu kira-kira channelingnya itu yang saya dapat. Oke? Jadi mereka ini sih sudah mau menerima kalian apa adanya gitu. Atau mungkin kalian pun berpikir ya nggak susah lah untuk mereka menerima kalian apa adanya, karena mungkin kalian merasa udah jauh lebih baik gitu daripada menerima kondisi mereka dengan karakter mereka. Mungkin bisa jadi seperti itu ya. Mungkin kalau itu energinya tidak terbalik ya, karena ini kan general reading ya, bisa vice versa. Oke? Jadi kalau yang saya lihat di sini ini hubungan yang memang udah dinamikanya udah panjang gitu. Kalian udah sering konflik, yaitu tadi up and down gitu. Ya ini di sini ini adalah energi gimana mereka
merindukan kalian di sini tuh, rindu banget, ya ampun, pengen banget ketemu, ini serius, ingin rekonsiliasi loh orang ini. Ya, mereka di sini ingin rekonsiliasi, saya lihat ya. Jadi ya di sini ada kartu Three of Pentacles dan Ace of Wands. Ini saya melihat mereka itu ingin rekonsiliasi, ingin memperbaiki keadaan. Pokoknya mereka, kalau kalian mau sama mereka, ini kalian harus siap untuk terus memberikan kesempatan sih. Gitu. Jadi pikirkan lagi gitu ya. Ini terserah kalian mau bersama mereka atau tidak, itu terserah kalian. Cuman kalian harus siap untuk terus memberikan kesempatan sama mereka, karena mereka akan terus jatuh dan bangkit untuk berusaha berubah. Ya mungkin gagal, tapi mereka mau terus mencoba gitu. Yang penting sama kalian sih. Dan kalian harus banyak-banyak bersabar gitu, karena ya kondisi karakter itu tadi saya bilang. Jadi Three of Pentacles dan Ace of Wands di sini adalah mereka menginginkan rekonsiliasi. Mereka menginginkan ayo kembali lagi, bersama lagi. Mereka ingin bersama lagi. Mereka kangen sama kalian. Mereka ingin perbaiki. Ya ingin memperbaiki keadaan lah yang sebelumnya gak berjalan dengan baik gitu ya. Yang sebelumnya ini hubungannya sedang off, ini jelas ya. Kalian mungkin sedang putus, sedang berpisah, hubungannya sedang buruk banget ya. Kalian berjauhan tapi sama-sama menyimpan luka gitu. Dan salah satunya menyimpan kerinduan yang besar banget gitu. Cuman ini mereka memandang kalian seperti ini gitu. Jadi terserah, kalaupun kalian itu sering bertengkar saat bersama, mereka itu tetap ini kalau channeling dari energi mereka ya, kira-kira seperti itu. Terserah, walaupun kita itu sering bertengkar kayak gini, Five of Swords, Five of Cups, Eight of Swords, terserah kata mereka gitu. Walaupun memang itu bukan ini melelahkan seperti ini, Four of Swords ini melelahkan gitu. Iya oke. Terserah, walaupun situasinya seperti itu, tapi mereka itu menemukan kebahagiaannya di kalian. Mereka justru merasa nyaman sama kalian gitu. Agak bingung ya memang. Bersama berantem, tapi kalau berpisah kangen gitu ya. Dan ini apa ya? Nggak semua orang yang kalau banyak konflik itu nyaman ya. Ya iyalah. Umumnya orang kalau banyak konflik udah nggak nyaman ya sama orang itu gitu. Cuman mereka di sini itu walaupun banyak konflik di antara kalian, tapi nggak tahu ya, ini kelihatan banget energi kalian itu nyaman buat mereka. Jadi kayak kalau kalian pergi atau nggak sama mereka, itu separuh jiwa mereka tuh kayak hilang gitu. Ini kayak lagu ya, tapi memang kayak gitu kalau saya lihat. Jadi mereka menemukan kenyamanan ya, dan rumah itu dalam diri kalian. Hatinya itu ya, jadi gimana ya, rumah itu di mana hati kita berada gitu. Dan itu ada dalam diri kalian, itu yang mereka temukan dalam diri kalian gitu, pada kalian gitu. Jadi apa ya mungkin kalian punya energi yang ya gak tahu ya, energi yang kalian berikan sama mereka sih energi yang menyenangkan mungkin ya, walaupun ini kayaknya konflik ini gitu, walaupun kelihatannya konflik kayak gini masa menyenangkan gitu ya, tapi ini gitu, mereka kayak gimana ya, kayak ada seorang anak itu dekat sama ibunya. Nggak semua anak dekat sama ibunya kan, ini kayak anak yang dekat sama ibunya gitu. Jadi kayak butuh banget energi ibu itu gitu. Mereka udah merasakan itu sama kalian, walaupun kalian bukan ibunya ya, setidaknya di lifetime ini kalian bukan ibunya gitu ya. Cuman memang mereka merasakan itu gitu, merasakan butuh banget kalian gitu. Kayak mereka itu kalau nggak sama kalian, mereka tuh merasa insecure deh kalau saya lihat. Mereka kayak kalau nggak sama kalian ya, mereka merasa kayak hidupnya tuh nggak tenang gitu, nggak damai gitu. Mungkin bisa juga loh kalau nggak sama kalian itu mereka jadi sulit tidur, itu juga bisa. Jadi kedamaian itu dan ketenangan itu mereka dapatkan dari kalian, walaupun hubungan kalian tuh kelihatannya kayak aja crowded banget ya kalau dilihat dari sini gitu, banyak sekali konfliknya gitu, egonya bermain di sini gitu. Cuman ya memang sih kelihatannya di sini mereka egois kelihatannya. Sorry. Bukan berarti mereka egois, cuman saya bilang kelihatannya gitu ya. Tapi kalau melihat dari kartu temptation di sini, kartu devil di sini, itu mereka terlihat
terlihat egois untuk memaksakan hubungan ini gitu, karena mereka itu di sini satu sisi kelihatannya egois, tapi di sisi lain ini kelihatannya mereka itu kayak ingin terus bekerja untuk hubungan ini, ingin terus mengusahakan hubungan ini karena mereka melihat kebahagiaan sama kalian. Itu tadi udah jelas, the world sama the sun. Jadi mereka masih mau terus berlanjut lah ini prosesnya. Mereka masih mau berupaya gitu untuk merealisasikan ini, the sun ini, kebahagiaan ini, karena mereka percaya ini akan terjadi sama kalian berdua gitu. Mereka percaya gitu, ini hanya masalah waktu gitu. Mereka masih mau menjemput itu. Mereka itu kepercayaannya tinggi banget ya. Mereka percaya gitu bahwa hubungan ini tuh akan bahagia gitu, dan ini harus disusul, harus dijemput gitu. Itulah keyakinan mereka kalau saya lihat di sini gitu. Ya memang jadinya terkesan egois gitu, kayak memaksakan ini harus dicoba lagi gitu, karena hubungan ini akan pada kebahagiaan gitu. Seakan-akan mereka bilang pada kalian, kamu belum melihat ini tapi aku sudah melihat ini gitu. Jadi ayo coba lagi gitu, jangan menyerah gitu. Kayak gitulah intinya ya. Orang ini jangan-jangan orangnya dari fire sign lagi ya. Biasanya orang-orang fire sign lumayan punya optimisme yang tinggi kayak gini loh dalam hubungan. Aries, Leo gitu ya, kemungkinan kayak gitu. Iya sih kalau saya lihat. Terus dealingnya sama earth sign lagi, waduh itu berat memang. Sama-sama tough ya. Itu kalau saya lihat di sini ya. Jadi ya ini ya. Jadi apa yang mereka inginkan dari kalian? Rekonsiliasi, itu udah jelas. The Chariot, Eight of Swords, Five of Cups, The Judgment. Ya jadi suka nggak suka gitu. Ini saya melihat energinya udah jelas banget bahwa apapun situasi kalian saat ini ya, mereka ini akan mendekati kalian lagi. Mereka akan kembali lagi ke hidup kalian. Terima atau tidak terima, mereka akan hadir lagi ke hidup kalian. Tapi kalau kalian mau terima atau tidak itu terserah kalian ya. Cuman maksudnya kedatangan mereka itu udah, sorry ya, ini kalau saya lihat udah lebih ke arah pasti. Di sini The Chariot gitu, dan itu Arcana Mayor. Jadi apapun situasi kalian, maksudnya kalian single atau tidak, kalian available atau tidak, kalian sedang terima tamu atau tidak, mereka akan datang gitu. The Judgment. Mereka semacam kayak ini cenderung banyak sekali penjelasan yang ingin mereka katakan, banyak sekali penawaran yang ingin mereka coba ajukan dan berharap itu diterima gitu loh. Karena selama ini energi mereka di Eight of Swords dan Five of Cups, mereka cuman gak tenang, gak bahagia, selalu ada yang kurang. Kayaknya hidupnya itu di dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, dalam diri mereka itu kayaknya crowded. Apapun yang terlihat di luar, dalam diri mereka itu kayak benang kusut gitu. Kayak gak bisa menikmati apapun di circumstances di luar sana. Halo, sorry, ini tadi terpotong ya videonya. Jadi nggak tahu nih, tiba-tiba kameranya kayak keluar gitu loh. Langsung kok keluar. Maksudnya tiba-tiba tuh lagi merekam terus aneh sih, baru kali ini loh kayak gini. Biasanya nggak, ini ada yang ganggu pasti. Sebel deh, males kalau kayak gini ya. Ada yang mengganggu, tapi mungkin yang mengganggu itu nggak nampak gitu. Cuman nggak suka kalau kayak gitu caranya gitu, karena jadi bikin ribet kan akhirnya ya. Oke. Jadi gini, ini terputus, sorry ya. Tiba-tiba kameranya itu tadi stop sendiri gitu. Jadi ya harus kita rekam lagi ya. Yang grup 3 kita lanjutkan maksudnya. Tadi sudah sempat yang grup 3 kan, cuma belum selesai. Oke, kita selesaikan. Di sini harusnya nggak banyak ya, nggak sisa banyak, cuma tinggal dikit aja. Oke. Jadi gimana ya, tadi sampai mana lagi? Jadi kalau saya lihat di sini ya, itu tadi kan sampai gimana ya, soal hubungan ya. Jadi maksudnya kita itu mencari orang yang relatif klik gitu ya, nggak terlalu banyak bentrokan ya. Maksudnya yang relatif cocok itu biar nggak terlalu banyak
konflik gitu loh, meminimalisir konflik itu pasti ada jelas, cuman kan kalau memang bisa kita minimalisir dengan mencari orang yang lebih klik, kenapa enggak gitu kan, seperti itu. Dan kembali ke mindset masing-masing orang sih soal relationship, soal cinta gitu. Ada yang mindsetnya seakan-akan harus memiliki gitu, tapi ada juga yang mindsetnya nggak apa-apa, nggak harus memiliki kayak gitu. Ya memang itu masing-masing orang beda-beda ya, tergantung, ya kita nggak bisa paksakan sih fasenya di mana, tahapannya di mana gitu. Cuman ya memang tidak semua hal bisa dipaksakan, makanya ya terkadang memang harus belajar untuk melepaskan, letting go gitulah ya, kayak gitu. Oke. Ya seperti itulah ya. Jadi ya that's life lah ya. Oke, jadi ini terserah kalian mau menerima atau tidak. Tadi saya bilang karena mereka itu akan datang, itu udah jelas pergerakannya ya. Dan saat mereka datang cenderungnya energinya emang apa ya, ambisius gitu loh, dan cenderung memaksakan gitu ya, passionate juga ya gitu, karena mereka selama ini merasakan penderitaan selama nggak bersama kalian sih. Oke. Apalagi ya, saya pikir udahlah itu aja udah cukup ya. Itu tadi. Jadi apa yang mereka inginkan dari kalian, ini mereka memandang kalian juga masih ini the Empress ini gitu. Di sini ada Wheel of Fortune, Nine of Cups-nya 2 kali. Jadi mereka nggak akan tahan sih. Mereka nggak akan tahan untuk tidak kembali sama kalian. Maksudnya untuk tidak menghubungi kalian lagi, untuk tidak rekonsiliasi sama kalian lagi gitu. Mereka nggak akan tahan deh kayaknya ya gitu. Oke. Apa lagi ya, kayaknya itu saja. Mereka tuh masih berharap keadaan itu berubah gitu loh, berubah, tiba-tiba ada semacam mukjizat gitu ya, terus keadaan berubah, kalian menghubungi mereka lagi, terus hubungan kalian menghangat lagi, kalian komunikasi lagi. Kayaknya mereka mengharapkan itu sih. Mereka itu punya optimisme yang tinggi, kepercayaan yang tinggi bahwa kalian itu bisa bersama, kalian akan bahagia bersama kayak gitu. Tapi semua itu terserah pada kalian berdua tentu saja ya. Jadi saya pikir itu saja. Kalau ditanya di sini apa yang mereka inginkan dalam hubungan ini, saat ini saya melihat kalian sedang berpisah, jelas. Yang mereka inginkan adalah rekonsiliasi ya. Mereka menginginkan kesempatan. Kalau bisa menginginkan lagi, mereka menginginkan bersama kalian terus gitu, karena mereka percaya ini the world sama the sun gitu. Mereka percaya mereka akan bahagia sama kalian. Mereka percaya ada the sun ini bukan cuma ilusi gitu. Ini ada dan ini harus dijemput gitu, semacam itulah ya. Jadi ya yang diinginkan adalah mereka pengen ketemu kalian dulu deh ya, rekonsiliasi, ketemu gitu. Terus mereka menginginkan hidup bersama kalian gitu. Hidup bersama kalian terserah ini mau diartikan apa, pernikahan atau gimana gitu, tapi mereka ingin bahagia sama kalian gitu. Intinya mereka ingin memiliki kalian sih sebenarnya gitu. Oke, memiliki kalian seutuhnya selamanya. Ini udah kayak lagu ya. Seperti itu ya. Jadi begitulah. Oke. Saya pikir itu sudah cukup ya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Nanti kita ketemu lagi di video lainnya ya. Oh sorry, ini ada lagi. Bentar ya, saya nyambung ke sini deh. 3 of Wands, 3 of Cups, 2 of Cups. Kita ambil kartu ini ya. 3 of Wands, 3 of Cups, 2 of Cups, 3 of Swords, the Hangman, Queen of Pentacles. Ya, jadi 3 of Cups sama 3 of Wands di sini saya melihat rekonsiliasi itu masih ada. Maksudnya kalian mau terima atau tidak, tapi saya melihat kalian masih komunikasi lagi. Mereka sih inginnya kalian menerima mereka. Mereka ingin kalian benar-benar kembali gitu. Tapi minimal ini terserah kalian semuanya, tapi minimal kalian akan berkomunikasi lagi, masih berkomunikasi lagi, dan ini lumayan cepat loh energinya. Ini kalau saya lihat ya, tapi yang pasti di tahun ini. Kalau cepat ya
ya energi ini kan berubah-berubah ya karena dinamis ya. Kalau terlihat sih energinya sepertinya tidak lebih dari pertengahan tahun, cuman kan ya energi dinamis, saat ini terbacanya kayak gini, tapi nanti itu bisa berubah kan, up and down gitu ya, tergantung masing-masing orang dan ya tergantung intervensi, macam-macam lah faktornya. Oke? Gini, bisa juga sebagian dari kalian ini ada keterlibatan third party situation, situasinya kayak gitu ya. Two of Cups, Two of Cups, Three of Swords. Ya, jadi cintanya itu sebenarnya buat kalian gitu. Perasaannya buat kalian. Mereka masih mencintai kalian dan itu belum berubah gitu. Kalau berubah ya berubahnya ke arah yang lebih besar dan lebih painful gitu. Painful karena merasa kehilangan, karena cinta itu masih ada dan mereka merasa kehilangan kalian gitu. Itu sih, ini energi yang saya rasakan dari mereka, ini channeling ya. Gitu. Jadi mereka masih sangat terluka nih ya. The Hangman. Ini adalah situasi hubungan kalian ya. Kalian sedang terpisah gitu. Mereka hanya mengagumi kalian dari jauh, merindukan kalian, memperhatikan kalian, memikirkan kalian. Mereka ya seperti ini. Queen of Pentacles, The Empress. Ini bisa jadi kalian itu ya nggak tahu ya, ini ada unsur earth sign-nya sih saya lihat di sini. Cuman kalian tuh kelihatannya baik-baik saja, kalian kelihatannya bahagia dengan hidup kalian kelihatannya independen, kalian kelihatannya sangat stabil gitu. Sementara kalian sedang terpisah dan mereka sedang tersiksa dengan kerinduan ini. Itu yang mereka rasakan. Oke? Jadi itu saja ya, saya pikir sudah cukup. Semuanya sudah saya bacakan. Itu kira-kira yang mereka inginkan dari kalian. Jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Mereka mau kebahagiaan sama kalian nih, Ten of Cups, oke?